Pak Menteri, Pak Haji, ini untuk kepentingan bersama, untuk kita semua, untuk pasar Kemis harus beda dari yang lain karena kita ada pondok pesantren yang sudah ramai. Lanjut Pak. Langkah-langkah tadi bangunan tadi Pak Kiai semuanya hadir di sini. Kecamatan dari tahun 2022 sudah melakukan langkah-langkah 2022 Pak. Dari pendataan kurang lebih 237 pedagang. Dari sosialisasi sudah dilaksanakan pada 4 Oktober. Nanti mungkin ada. Surat teguran 1 juga pedagang sudah disampaikan. Teguran kedua sudah disampaikan. Teguran ketiga sudah disampaikan. Survei dari Dinas Bina Marga juga, alhamdulillah baru tahun ini terrealisasi untuk salurannya ya Bu ya, untuk masanya. Ganteng amat hari ini. Ini mungkin nanti bisa diperjelas oleh dari Dinas Bina Marga. Ini kurang lebih 600 meter ya Bu ya, 600 meter mulainya dari gerbang Ponpes, makam ya. Oh iya, gerbang Ponpes. Mangga Pak, lanjut Pak Yan. Ini langkah-langkahnya Pak dari 2022 sudah kita sosialisasi teguran, lanjut Pak Yan, dokumen-dokumentasinya. Ada Pak Kades Masa Kemis juga, diskusi juga, terus lanjut Pak. Ini kondisinya Pak, kondisi saluran airnya yang akan kita rapihkan. Ini kondisinya saluran airnya tertutup oleh bangunan dan adanya DDHK sampah-sampah. Lanjut Pak. Ini sosialisasi tahun 2022. Nah ini kondisinya juga nih, airnya sedikit. Terus Pak, ini malam hari kita juga siang malam masih Pak Joko masih seragamnya ini Pak. Lanjut Pak. Ini kondisi terkini Pak, ada saluran tertutup Pak di bawah tuh Pak, bisa ngelihat. Jadi air mau lewat mana? Nah alhamdulillah dari Bina Marga tahun ini ada tertutup, ada normalisasi. Lanjut Pak. Ini kondisinya. Kondisi bangunannya tidak ada permanen sih Pak, hanya di atas ada saluran air semua. Mungkin nanti normalisasinya di bulan April ya, rencananya di bulan April besok. Lanjut. Ini Pak, ini saluran air yang tertutup nih Pak, air belum bisa lewat. Ini sepanjang ini kurang lebih 600 meter. Lanjut Pak. Ada videonya Pak. Videonya sudah kita tayangkan. Filmnya dulu Pak, cuma ada musiknya Pak Lurah biasanya bisa nih kalau kita booming. Ini pakai drone sama kondisi sekarang Pak, terbaru nih Pak Haji. Kalau di atas nggak kelihatan Pak, tapi kalau di bawah ini Pak, makanya kita tampilkan 2 sudut Pak. Ini Pak. Di kondisi di atas jalan raya coba bisa kelihatan bangunan-bangunan berada di atas saluran air. Ini kondisi nanti di sebelah, mulainya sebelah kanan ya Bu ya, dari gambar sebelah kiri ya. Nah dari sini sebelah kanan ya, mulai normalisasinya. Nah ini Pak Ustadz nanti insya Allah Pak untuk kedepannya pasti beda Pak. Pemerintah daerah akan menata semua di sini Pak. Itu yang dapat digambarkan Pak. Rencananya normalisasi ini dilakukan di bulan April. Jadi pihak kecamatan bersama Satpol PP, Dinas Bina Marga akan melakukan langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan untuk menata wilayah Kecamatan Pasar Kemis khususnya di sekitar Ponpes Al Istiqlaliyah kurang lebihnya 600 meter. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan hari ini, saya sebagai seksi terantib dan juga Pak Camat yang hadir semua memohon
dukungan dan peran serta bapak-bapak yang hadir ibu di sini untuk mendukung pelaksanaan normalisasi nanti. Karena normalisasi ini bukan untuk kepentingan saya sendiri dan juga untuk masyarakat Pasar Kemis, untuk menata sekitar Ponpes. Karena parkir Ponpes ini kalian Pak Haji ya, macetnya lumayan Pak. Jadi ada beberapa bangunan yang ada di bagian jalan, mohon punya bapak, punya saudara, ibu, kalau punya saudara, punya rekanan atau sampaikan di bulan April nanti akan ada action dari daerah untuk melakukan penataan di wilayah sekitar Cilongok ini. Tidak usah ada Pak Camat, pembongkaran seperti itu ya, mungkin diharapkan oleh Pak Satpol PP ya, Pak Kabid ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan dari semuanya, dan langkah-langkah tadi dari tahun 2022 sudah kita tempuh Bapak Ibu semuanya. Sudah sampai bulan 1, tinggal mungkin dari Pak Satpol PP nih. Pak Satpol PP bagaimana? Apa langsung pembongkaran apa bagaimana? Tapi saya berharap sebagai Camat Pasar Kemis setelah pelaksanaan haul aja Pak. Nanti setelah di bulan 28 nanti ke depan bagaimana langkahnya. Jangan sampai Bina Marga bekerja di bulan April tidak bisa melaksanakan kegiatan itu, karena saya sudah terus-menerus Pak Kanit, Pak dan Amil juga, saya sudah berhasil perdagangan terus, mereka menunggu kapan pelaksanaannya. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada hal yang kurang mungkin dari dia Bina Marga nambahkan Bu, tambahkan program ini untuk kepentingan kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Pak Camat Pasar Kemis, Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta rapat. Saya Bu Fitri dari bidang sumber daya air Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang, mencoba menyampaikan rencana kegiatan kami untuk normalisasi saluran Cipangodokan yang akan kami lakukan, yaitu di Jalan Puri Jaya yang melewati 2 desa Bapak Ibu sekalian, yaitu Desa Sukamantri dan Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis. Nah, rencana kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Acep yang sudah diusulkan dari beberapa tahun yang lalu. Dari 2022 kita mengadakan rapat ya Pak ya, kemudian survei. Nah, alhamdulillah 4 tahun selanjutnya ini sekarang 2026 rencana kegiatan dapat kita laksanakan. Survei dan rencana kegiatan pembuatan RAB sudah kami lakukan di bulan Desember tahun 2025. Dan kami juga telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kecamatan Pasar Kemis tentang rencana kegiatan kami ini, yaitu kami surat pada tanggal 6 Februari tahun 2026. Rencana titik kegiatan dimulai dari kalau kami hasil survei kami yaitu gang makam Abuya Uci sampai dengan gerbang perumahan Puri. Nah, ini adalah sepanjang 600 meter Bapak Ibu. Kenapa kami melakukan normalisasi di saluran ini? Karena dari data yang kami terima 4 tahun ke belakang itu sini banjir ya Pak ya. Kemudian air juga tidak bisa masuk ke dalam saluran dengan baik sehingga menggenangi saluran. Nah, hasil dari survei kami mencoba untuk menormalisasi kegiatan saluran ini. Nah, dari hasil survei ini kami melihat banyaknya bangunan liar. Kami berkoordinasi dengan Pak Acep, kemudian Pak Camat. Nah, kami minta tolong kepada Pak Camat Pasar Kemis, juga Pak Acep, serta dinas lainnya agar Dinas Bina Marga dapat melaksanakan kegiatan ini. Tahapan saat ini yang sedang Dinas Bina Marga lakukan adalah persiapan
penunjukan pelaksana kegiatan, yaitu baik SK PPK-nya, kemudian Pimpro, pengawas dan pelaksana kegiatannya. Panjang yang akan kami normalisasi adalah tadi telah disebutkan sepanjang 600 meter, kemudian volume lumpur sepanjang 600 meter itu kami perkirakan mencapai 1.907 meter kubik. Mungkin kegiatan ini akan kami lakukan selama 40 sampai 60 hari, yaitu 2 bulan. Nah, untuk kelancaran kegiatan ini kami minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian agar bangunan-bangunan yang ada di sekitar ini dapat dirapikan, kemudian juga mungkin peralatan kerja Bapak atau bahan-bahan yang Bapak jual di sini dapat dipindahkan, sehingga pada pelaksanaan nantinya tidak ada kecelakaan kerja ya Bapak Ibu sekalian, karena itu sangat kami hindari. Mungkin sementara itu aja penjelasan dari kami dari Bina Marga. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku pengatur acara. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan arahan, dan juga terima kasih kepada Bapak Kasitrantif dan Linmas Kecamatan Pasar Kamis yang telah menjelaskan pemaparan sesi kedua. Sesi kedua yaitu tentang persiapan pelaksanaan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas drainase atau saluran air untuk kegiatan action normalisasi di bulan depan ya. Mungkin untuk selanjutnya Pak Camat, gimana Pak Camat, apa ada sesi tanya jawab apa Pak Camat? Langsung Pak Camat, dari Pak Camat. Nanti Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak kami yang siap. Sekjam boleh nambahin. Ya Pak Ji, siap Ji. Pak Kabit Pol PP nanti yang nambahinnya. Oke, terima kasih. Nah, betul bahwa kebetulan alhamdulillah Kecamatan Pasar Kamis tahun ini ada beberapa kegiatan normalisasi. Salah satunya yang akan dilaksanakan normalisasi itu di saluran Cilongok ya. Nah, Cilongok yang tadi saya sampaikan oleh Bu Bunda Fitri bahwa akan dilaksanakan sepanjang 600 meter dari ujung Puri dekat kantor kelurahan Sukamantri sampai nanti pintu gerbang pesantren listrik Lalian. Tujuannya apa? Dalam rangka bagaimana fungsi saluran air kembali normal sebagaimana fungsinya, karena itu saluran pembuang yang sangat penting untuk bagaimana kondisi wilayah di sekitar Cilongok, Sukamantri dan sekitarnya Kutajaya jangan sampai terjadi banjir atau genangan air. Salah satu contohnya sekarang itu di pesantren itu kemarin kebanjiran di tempat wudhunya itu, karena saluran airnya tidak lancar, terhambat. Jadi salah satunya itu yang kemarin kita lihat. Terus juga ke depan juga pasti banyak pembangunan wilayah di daerah Purjaya dan juga Bumi Indah. Itu juga nanti daya serapan air, tampung air itu berkurang. Nah itu kita perlu normalisasi. Nah di sini kami berharap mungkin nanti mohon dibantu dari pemerintah desa Sukamantri agar mensosialisasikan kepada para pedagang yang ada di wilayah tersebut. Mungkin selama ini sudah ada kerjasama dengan pengurus lingkungan, RT, RW, tokoh masyarakat. Mohon ini demi kepentingan bersama. Jadi jangan sampai ada resistensi atau penolakan. Dan ini pemerintah sudah saya kira sudah begitu mereka begitu perhatian kepada kita
supaya wilayah kita jangan terjadi banjir. Karena ada beberapa lagi kegiatan, termasuk yang di Jakarta maupun nanti yang di depan pom bensin nanti juga ada normalisasi. Jadi alhamdulillah kita tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pembangunan yang ada di wilayah dalam rangka pencegahan banjir. Jadi mohon nanti Pak Lurah nanti segera mensosialisasikan kepada pedagang, karena itu semua pedagang di bahu jalan, yang di tengah jalan, di bahu jalan semuanya akan ditertibkan, ya, dan ditertibkan semuanya. Yang kiri kanan semua ditertibkan. Jadi mohon diinformasikan kepada para pedagang yang ada di sana gitu ya. Harapan kami tidak ada penertiban, tapi masyarakat secara sukarela, secara sadar diri bahwa ini untuk kepentingan bersama, sehingga mereka membongkar bangunannya secara mandiri, ya, secara mandiri. Jadi mohon nanti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, betul kami punya wilayah, tapi ini ada kegiatan, nanti mohon bersurat kepada dinas instansi yang nanti membantu, misalnya Satpol PP, mungkin udah ya, nanti kita udah Satpol PP, terus juga mungkin ke Disub untuk pengaturan lalinnya, karena itu pasti waktu penertiban ada rekayasa lalin. Nah, untuk waktu penertibannya itu pasti ada rekayasa lalin, karena pasti alat-alat segala macam di situ, sehingga ada pengalihan lalin sementara. Terus kepada yang lain Satpol PP nanti mungkin dibantu ya. Nanti juga kami sama-sama di bawah mensosialisasikan. Saya kira ini program sudah ada. Mungkin SOP-nya juga mungkin SOP singkat, karena sudah kita tahu bahwa mereka berdagang itu di tempat yang tidak sesuai peruntukannya dan juga tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak lagi berlarut-larut, misalnya saya mau tuju segala apa lah. Saya mohon kami punya jadwal mulai pekerjaannya, sehingga kami sudah memastikan pas mulai pekerjaan itu semuanya sudah steril, ya, itu steril. Nanti Bu Deputi sampaikan ke PPTK-nya kapan mulai pekerjaan yang pada waktunya. Terus tim DLHK tetap bantu kami juga, ya, pasti ada hal-hal yang harus diangkut. Barang-barang dagangan segala apa yang ada, mudah-mudahan sudah steril semua. Jadi minggu ini Pak Asia kita udah mulai bikin suratnya. Siapa? Kawan. Kalau peringatan itu dari Satpol PP nanti teknisnya di mana ya? Peringatan pertama, kedua, kita mau pemberitahuan aja untuk segera mereka menemukan bangunnya secara mandiri. Terus kepada Bunda Fikri, mudah-mudahan juga nanti ada penataannya. Apakah nanti ada di DLHK untuk taman atau di Bina Marga, karena jangan sampai terulang kembali yang ada di sana, yang di Sinar Jaya. Sekarang sudah banyak lagi, ya, akhirnya kan bukan sekaligus dikalahin saja. Nah, apakah ada teknis lain? Ya, Pak, ya, terserah itu nanti komunikasi dengan Puri Jaya, misalnya bantu CSR-nya, ya, iya, kalau iya iya gitu ya, ya, gitu. Supaya nanti sekalian dipagar, dibikin taman. Kenapa? Itu dalam rangka supaya kelihatan bersih. Kita sudah punya kawasan wisata religi ya, ikon Kecamatan Pasar Kemis, ikon Kabupaten Tangerang. Kalau itu tidak ditata dengan bagus sehingga kelihatan lebih indah, saya kira para pengunjung, para peziarah yang hadir lebih nyaman. Saya sih pengennya juga jangan sampai situ doang, nanti semuanya ya. Kami sudah koordinasi dengan DLHK, nanti Pak UPT ya, nanti koordinasi dengan pimpinan, dulu katanya mau ada penataan.